pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika untuk pertemuan yang kedua. Baik anak sekalian, untuk materi kali ini masih ada atau berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat. Nah, yang kita bicarakan atau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah operasi hitung bilangan berpangkat. Operasi hitung terbagi menjadi beberapa macam, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Langsung saja kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu operasi hitung pada bilangan berpangkat, yaitu perkalian. Ayo kita lanjutkan. Yang pertama adalah perkalian. Untuk semua bilangan yang sama, jika dikalikan maka pangkatnya akan dijumlah seperti pada bentuk umumnya. A pangkat n dikali dengan A pangkat n, maka hasilnya adalah A pangkat n ditambah n. Contohnya adalah misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi jika ada bilangan yang sama dikalikan, maka pangkatnya akan ditambah atau dijumlah, maka akan menghasilkan 2 pangkat 7. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Coba lihat sini. Bilangan A pangkat M dalam kurung pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali N. Contoh 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 karena pangkatnya dikalikan. Saya ulangi lagi, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Yang ketiga, coba lihat sini. A dalam kurung dikali B pangkat M. Nah, kalau ada bilangan seperti ini yang pangkat bukan B saja, tapi yang pangkat adalah A dan B. Bisa ditulis A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya misalkan 2 dikali 3 pangkat 2. Maka yang pangkat bukan hanya 3, tapi kedua-duanya berpangkat 2. Akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya seperti kemarin. Bilangan berpangkat adalah dikalikan dengan bilangan itu sendiri tergantung dari berapa besar pangkatnya. 2 pangkat 2, 2 kali 2, hasilnya 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, hasilnya 9. Maka akan menghasilkan berapa? 4 kali 9. Ya berapa? Ya 36. Nah, itu adalah perkalian bilangan berpangkat. Oke, yang kedua, pembagian. Kalau ada bilangan yang sama dibagi, maka hasilnya adalah misalkan A pangkat M dibagi A pangkat M. Kalau ada bilangan yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Seperti misalkan saya ambil bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah
A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Betul, dikurangi. Kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian, jika ada dua bilangan yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Tetapi kalau pembagian, jika ada dua bilangan yang sama dibagi, maka hasil pangkatnya adalah dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Seperti itu. Contoh, A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, maka hasilnya adalah A pangkat 5 dikurangi 2, yang dikurangi pangkatnya. Nah, maka hasilnya berapa? A pangkat 3. Jika dalam bentuk angka 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat, misalkan pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2 pangkat 2, atau bisa ditulis jumlahnya adalah 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Jika bentuknya seperti ini, Pak, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Nah, misalkan A per B pangkatnya M. Kalau yang ini bisa ditulis seperti ini, A pangkat M per A pangkat N, sama saja, boleh. Ini sama dengan ini. Nah, boleh tulis seperti ini. Pak, kalau ini bagaimana? Nah, ini yang pangkat bukan A saja, tapi berpangkat kedua-duanya. Ini bisa ditulis A pangkat M per B pangkat M. Jadi kedua-duanya ditulis sama dengan perkalian. Nah, seperti itu. Kalau perkalian A dalam kurung kali B pangkat M, maka yang berpangkat kedua-duanya A pangkat M dikali B pangkat M. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan dua per 3 pangkat 2. Nah, ini bisa ditulis 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya adalah berapa? 4 per 9. Bagaimana? Mudah kan? Oke, pastinya kalian tahu ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Kalau tadi perkalian bagian sekarang adalah bentuk baku. Bentuk baku itu bentuknya adalah A dikali 10 pangkat N, atau A dikali sepangkat 10 pangkat min N, di mana A itu harus lebih besar atau sama dengan 1, tidak boleh 0, dan tidak boleh atau sama dengan 10, artinya harus di bawahnya angka 10, 9, baru boleh. Di mana N-nya ini adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat bisa positif atau negatif, atau N tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 bagaimana? Karena 0 itu juga semua bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Oke, dari sini saya ambil contoh langsung. Contoh bentuk baku itu bisa gini, 1,2 dikali 10 pangkat 5. Ini biasa seperti ini. Contoh kedua bisa 5
kali 10 pangkat min 6. Ini adalah bentuk-bentuk baku di mana A itu harus sama dengan 1 atau lebih. Ini harus dibawanya A-nya ini harus dibawanya 10. Untuk pangkat adalah bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif. Bagaimana cara merubahnya? Contoh lihat sini. Saya punya suatu bilangan, misalkan 576. Saya jadikan bentuk baku. Nah, jadikan bentuk baku. Bentuk baku itu karena A tidak boleh lebih dari 10, berarti komanya harus di sini. Menjadi 5,76 dikali 10. Nah, 10-nya itu perpindahannya sini. Nah, di belakang koma ada berapa? Ada 2, berarti di sini dipangkatkan 2, sisanya 2. Pak, bagaimana kalau seperti ini, Pak? 57600. Nah, tetap 5,76. Komanya tetap di sini, tidak boleh di sini. Kali 10. Mundur dari sini tuh 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pangkat 4. Bagaimana bisa? Oke. Pak, kalau pangkatnya negatif itu bagaimana? Lihat sini, negatif. Misalkan saya punya 0,0056 menjadi 5,6 dikali 10. Tetap kali 10. Pindah ke sini. 1, 2, 3. Karena komanya geser kanan menjadi negatif 3. Bagaimana, bisa dipahami? Lagi misalkan 0,0000245. Ya digeser saja, ini menjadi 2,45 kali 10. Geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pangkat min 6. Ini adalah bentuk baku. Syaratnya apa? Ini A. A itu tidak boleh lebih dari 9, boleh, tapi tidak boleh mencapai 10. Harus di bawah 10. Paling kecil 1 koma boleh. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan kembali ke persamaan pangkat. Persamaan pangkat. Persamaan pangkat. Misalkan gini, A pangkat M sama dengan A pangkat N. Persamaannya. Nah, karena ini sudah sama, maka hasilnya adalah M sama dengan N. Ini bisa dicoret. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk umum. Bentuk umumnya seperti ini. Pak, kalau pakai angka bagaimana, Pak? Boleh. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Berapa X? Biar ini sama. Nah, coret saja. Oh, X sama dengan 3. Diambil yang ini saja. Seperti itu. Bisa? Contoh lagi. Misalkan 3 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 4. Ini kan juga sama. Coret saja. Nah, X kurangi 2 sama dengan 4. X-nya berapa kira-kira? Kalau X dikurangi 2 sama dengan 4. Iya betul, X-nya
6, tapi tidak boleh langsung. X sama dengan 4. Ini kan kok negatif, pindah ke sini jadi positif. Oh, X-nya sama dengan 6. Seperti itu. Pak, kalau bilangannya tidak sama bagaimana? Ya disamakan dulu. Ya, disamakan dulu. Nah, oke, lagi. Misalkan di sini saya ambil 2 pangkat X ditambah 5. Misalkan di sini 8. Loh, kan tidak sama, Pak. Ya, kan tidak sama. Ya disamakan. 2 pangkat X ditambah 5. 8 itu 2 pangkat berapa? Ayo. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Betul. Nah, kan sudah sama. Dicoret. Oh, tinggal X ini ditulis. Tambah 5 sama dengan 3. Hitung. X sama dengan, nah seperti tadi. Ini positif jadi negatif. Bahkan besaran 5. Ya negatif hasilnya. 3 dikurangi 5. Negatif 2. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Nanti ada tugas di bawahnya. Silakan diklik saja seperti biasa.